Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, semoga Anda selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua Anda pun juga demikian. Ya anak-anakku, pada semester 2 ini materi yang akan kita bahas adalah litosfer. Litosfer asal kata dari litos dan sfer. Litos itu adalah batuan, sfer itu adalah lapisan. Disusun oleh Andi Rahmati SPD. Dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan berisi tentang pertama adalah karakteristik lapisan bumi. 2. Proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Proses seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Proses tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Pembentukan tanah dan persebaran tanah. Pemanfaatan dan konservasi tanah. Lembaga-lembaga yang menyediakan data geologi di Indonesia. Yang pertama adalah karakteristik lapisan bumi. Silakan perhatikan gambar. Ini adalah gambar penampakan atau bagian-bagian dari bumi yang terdiri dari lapisan atas itu berupa crust atau kerak bumi. Yang kedua adalah mantel bumi atau mantel. Yang ketiga adalah core, di mana core ini adalah inti dari bumi. Ini terbagi menjadi dua, inti luar dan inti dalam. Anda perhatikan ya, tengah ini inti dalam ini berupa magma yang kurang lebih 6000 derajat Celcius. Berdasarkan penelitian, bumi dibedakan menjadi 3 lapis. Berdasarkan gambar tadi, Anda sudah bisa membayangkan ya. Yang pertama adalah kerak bumi atau crust. Lapisan ini merupakan lapisan paling atas, mempunyai ketebalan antara 10 sampai 50 km. Kerak bumi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kerak benua yang mempunyai ketebalan 20 sampai 50 km. 2. Kerak samudra mempunyai ketebalan 10 sampai 12 km. Kemudian yang kedua adalah selimut atau mantel. Lapisan ini terletak di lapisan bawah lapisan kerak bumi yang berfungsi melindungi lapisan inti bumi atau perbatasan inti bumi dengan kerak bumi. Memiliki ketebalan kurang lebih 2900 km dengan suhu kurang lebih 3000 derajat Celcius. Kemudian, inti bumi, core, dibedakan menjadi dua. Yang pertama inti luar, out core, mempunyai ketebalan 2160 kilo dengan suhu sekitar 3900 derajat Celcius. Yang kedua, inti dalam atau inner core mempunyai ketebalan 2500 kilo dengan suhu kurang lebih sekitar 4800 Celcius. Ada yang juga yang mengatakan inti dalam ini 6000 derajat Celcius. Siklus batuan. Ya, silakan perhatikan gambar ini. Ya. Gambar di sini yang pertama kali ini adalah pertama kali bisa Anda lihat pada gambar merah ini adalah magma. Magma ini keluar kemudian melakukan pembekuan menjadi batuan beku. Kemudian kalau sudah tidak batuan beku itu tidak sampai ke permukaan bumi, ini akan mengalami kenaikan dan tekanan dalam temperatur kemudian menjadi batuan metamorf. Kemudian batuan metamorf meleleh lagi jadi magma.
Namun kalau batuan beku itu sampai mengangkat sampai ke atas, ini akan menimbulkan pelapuan. Pelapuan kemudian kena sinar matahari, ini akan melakukan apa itu lapuk hancur, kemudian kena air hujan, terbawa air hujan, lama-lama menjadi sedimen. Kemudian batuan sedimen beku, batuan sedimen kemudian tertimbun tanah, kemudian jadilah batuan metamorf. Atau gambar lainnya bisa Anda lihat ini misalnya ya. Yang pertama adalah magma yang ada di dalam perut bumi ini keluar ke atas. Ya, akan menimbulkan letusan atau erupsi gunung api. Dari ini magma bawah ini bisa juga membentuk celah-celah kristalisasi magma, batuan beku. Kemudian mengangkat membentuk gunung api yang tidak aktif. Ya, dari gambar ini nanti batuan yang sudah mengangkat perlahan-lahan ini akan lapuk dan erosi, berpindah posisi karena air dan angin, kemudian mengalami pengendapan atau sedimentasi, kemudian pemadatan lagi dan sementasi atau mengeras ya, kemudian membentuk batuan sedimen. Batuan sedimen terkubur dengan suhu dan tekanan tinggi membentuk batuan metamorf. Ini bisa langsung naik ke atas juga. Bisa juga langsung mencair kemudian membentuk magma. Ini gambaran dari siklus yang kedua dari siklus batuan. Inilah gambar contoh dari batuan kerikil ini ya. Jenis batuan menurut terjadinya ada 3. Pertama, batuan beku. Batuan beku ini adalah batuan beku yang terjadi atau magma yang membeku baik di luar permukaan bumi yang dinamakan batuan beku luar, di dalam permukaan bumi beku dalam, ataupun dalam gang. Kemudian yang kedua adalah batuan sedimen. Batuan sedimen adalah pengendapan dan pemadatan. Ketiga adalah batuan metamorf yang terkena setelah batuan sedimen itu terpendam, kemudian melalui tekanan pemadatan, kemudian bisa membentuk batuan metamorf. Ini contoh dari batuan beku. Contoh dari batuan beku, Anda lihat. Granit, dasit, andesit, diorit, basal, peridotit. Adalah limestone, cat, arkos, kas atau kapur, konglomerat, beksi. Contoh dari batuan beku adalah batu sabak, sekis, milonit, marmer, gnes, filit. Silakan Anda perhatikan ini contoh-contoh batu. Terima kasih.